Salam sejahtera, saya yakin pelajaran yang pertama sudah menjadi berkat. Dan saat ini kalian akan masuk pada pelajaran yang kedua. Dan dalam pelajaran ini kalian akan melihat bahwa otoritas atau kuasa memerintah itu ternyata Allah menitipkan kepada sekelompok orang. Siapa saja orang-orang yang Allah titipkan otoritas itu? Ya, silahkan dengar dengan baik recording yang selanjutnya. Tapi ingat, ini titipan, ya. Kalau saya menitip sesuatu, maka saya akan ambil semula. Jangan saudara ambil, karena itu bukan diberikan, tetapi ini adalah titipan. Oke, selamat menikmati rekaman selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kepemimpinan dan kerja tim, dan kita sudah melihat kemarin pelajaran atau sesi yang pertama tentang dasar Alkitab, ya. Dasar Alkitab yang pertama bagian A adalah otoritas Allah yang langsung, ya. Dan kita sudah lihat ayat-ayat firman Tuhan yang kita bisa bacakan di sana, bahwa semua ayat-ayat itu sangat memberikan pernyataan dukungan bahwa Allah yang berkuasa, ya, itu tidak tergantung pada apapun, ya. Dan Allah berhak memerintah di dunia yang Dia ciptakan, termasuk raja-raja, termasuk orang-orang yang terkenal pada waktu itu, dan sekarang semua itu ada di dalam otoritas langsung Allah, ya. Lalu dasar Alkitab yang bagian B yang kita akan lihat bersama pada saat ini adalah otoritas. Jadi ini menjadi pertanyaan kepada kita bahwa apakah orang itu hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, atau ada otoritas lain yang harus kita taati? Ya, ini menjadi pertanyaan, ya. Tapi kalau kita lihat dasar Alkitabiah, ya, dalam firman Tuhan juga menjelaskan bahwa ada otoritas Allah yang diwakilkan, atau otoritas Allah yang dititipkan atau diamanahkan. Nah, itu ada dasar dalam firman Tuhan yang memberikan petunjuk kepada kita semua. Jadi otoritas Allah yang dititipkan, yang kita lihat sekarang bagian pertama ini adalah kepada pemerintah, ya, kepada pemerintah yang ada di dalam dunia ini. Nah, kita bisa membaca beberapa ayat yang kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama kita bisa lihat dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4, ya. Kita bisa lihat, kita bisa baca bersama-sama di sana, ya. Mari kita lihat dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat 4. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Perhatikan ayat ini. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang,
Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Wow, ini cukup tegas ya, cukup cukup jelas di dalam pembacaan surat Roma ini. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita yang pertama di dalam ayat ini bahwa ya, pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Pemerintah itu berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ditetapkan oleh Allah itu Allah diizinkan untuk memerintah di dunia ini. Dan di dalam ayat ini dikatakan, dan sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Waduh, saya memang ini kadang-kadang satu gejolak hati kita ya, melihat kepemimpinan pemerintah yang kadang-kadang membuat kita merasa tidak nyaman karena keputusan-keputusan yang diberikan yang tidak membela rakyat. Mungkin seperti itu, tapi ayat ini dia katakan karena barang siapa melawan pemerintah itu melawan ketetapan Allah. Dan jangan heran kalau pemerintah itu memberikan hukuman kepada setiap orang yang melawan ketetapan Allah. Itu baik atau tidak baik? Karena rupanya ayat ini Allah menyetujui dan pemerintah itu akan menegakkan hukum di dunia ini. Saya kira ini pertanyaan besar di dalam bagian ini. Apakah adil kalau kita sebagai orang-orang percaya diperlakukan dengan peraturan-peraturan yang begitu ketat, sehingga kita tidak punya kebebasan dalam menjalankan keyakinan dan kepercayaan kita? Tetapi ingat, di dalam ayat ini itu jelas ya, kita bisa lihat dalam ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika dia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Peraturan situasi apapun, peraturan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, firman Tuhan katakan kita harus hidup untuk tetap berbuat baik, supaya kita mendapatkan pujian dan tidak punya alasan pemerintah untuk menghukum kepada kita. Ingat dalam ayat ini Paulus menyampaikan kepada jemaat Roma, orang-orang percaya pada waktu itu sedang ada dalam penjajahan. Nah, kalau kita tahu bersama, kaisar yang paling jahat, yang paling menganiaya, ya, membunuh banyak di dalam pemerintahan Kaisar Roma, kita tahu bersama ialah Kaisar Nero. Dan Paulus pada waktu menulis itu, kondisi daripada jemaat itu sedang dalam jajahan, sedang dalam penganiayaan, dan Paulus katakan dalam bagian ini kita harus taat. Pada waktu kita taat kepada pemerintah, itu artinya saya sedang menunjukkan taat kepada Allah. Saya bisa taat kepada Allah itu karena saya melihat kepada Allah. Saya taat kepada pemerintah itu karena Allah yang minta. Baik pemerintah itu memperlakukan kepada kita yang tidak baik, tapi dia katakan dalam ayat ini kita harus takut kepada pemerintah. Dan dia minta adalah supaya kita berbuat apa yang baik, yang diinginkan oleh pemerintah. Ini menarik ya. Situasi dalam tekanan, situasi dalam penganiayaan, bahkan mereka membunuh orang-orang percaya. Firman Tuhan katakan kita harus taat.
Wah, ini menarik bagi saya. Menarik. Bagi Allah, kita mati karena kita melakukan yang benar, itu adalah sesuatu yang kita harus ikuti, sesuatu yang harus kita pegang. Kita siap mati kalau itu kita karena kebenaran. Jadi ini bukan bermaksud bahwa kita semua setuju dengan hal-hal yang dilakukan pemerintah yang melarang keadaan daripada yang menganiaya dan mengajak kita untuk melawan kebenaran firman Allah. Bukan itu maksudnya. Tapi segala sesuatu yang diperintahkan oleh pemerintah untuk kita ikuti, kita harus ikuti. Wah, ini menarik ya situasinya. Pada zaman itu di mana Paulus menyampaikan ini, memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita tunduk kepada pemerintah. Tetapi Paulus katakan, firman Tuhan katakan, kalau kamu bisa tunduk kepada pemerintah itu karena kamu menunjukkan tunduk kepada Allah. Kemudian kita bisa lihat dalam ayat yang kedua, di dalam Titus pasal 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Perhatikan dalam ayat ini. Taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ini memang pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh orang-orang percaya itu pasti ada yang menentang pemerintah. Nah, ini bagaimana ini? Pekerjaan yang baik, salah satu contoh adalah beribadah. Perkumpulan orang-orang percaya, tapi pada zaman itu di mana di bawah pemerintahan Kaisar Nero, tempat perkumpulan orang-orang percaya itu banyak dilarang. Dan mereka memperlakukan hanya menyembah kepada Kaisar, tapi dalam ayat ini kita tunduk dan taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi muncul pemikiran yang kita harus bahas bersama-sama. Bagaimana kalau pemerintah mengajak kita untuk melawan Allah? Misalnya kita dilarang untuk menyebut nama Yesus, percaya kepada Kristus. Bagaimana sikap kita? Saya pikir ini salah satu pembahasan yang bagus untuk kalian. Ini satu tugas PR. Nanti kita lihat bersama-sama dalam poin-poin ini. Bagaimana sikap kita menilai. Tapi yang jelas dalam bagian ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Bahwa tunduk kepada kerajaan dan pejabat-pejabat tinggi yang memerintah, yang berkuasa pada saat itu. Dan ini kalau dalam Roma katakan pada waktu kita taat, itu artinya kita taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada pemerintah, itu artinya karena kita sedang taat kepada Allah. Dan ini memang tidak gampang ya. Sikap, menempatkan sikap kita dalam hubungan dengan ketaatan kita kepada pemerintah. Karena pemerintah itu adalah hamba Allah, karena pemerintah adalah wakil Allah. Pemerintah ditetapkan oleh Allah. Dan di dalam Titus 3:1 ini ditegaskan kembali supaya kita tunduk, mengakui artinya bahwa mereka adalah punya otoritas yang sedang dititipkan. Mereka adalah wakil daripada Allah di dunia ini. Dan di dalam Petrus 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 14 dan ayat 17, di situ dijelaskan kembali, diingatkan kembali ya. Mari kita lihat bersama-sama
1 Petrus pasal 2 ayat 13 dan 14, kemudian saya baca ayat 17 langsung. Kalau kita baca dari ayat 11, ini memang ingatan kepada orang-orang percaya sebagai hamba-hamba Allah yang hidup di tengah-tengah penderitaan karena adanya tekanan dari pemerintah. Tetapi dalam ayat ini dia tetap minta ayat 13 1 Petrus, minta maaf, 1 Petrus pasal 2 ayat 13, mulai tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Wah, ini memang luar biasa ini situasi dan tekanan di dalam bagian ini. Tunduklah karena Allah, ini kembali ditekankan. Kembali diingatkan. Dan di sini kalau kita melihat ini, tidak ada alasan apapun untuk kita melawan kepada pemerintah. Tetapi yang dia inginkan adalah kita tunduk kepada pemerintah karena Allah. Dan penguasa-penguasa yang pemegang kekuasaan tertinggi, kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ayat 17, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi ini memang ada dua hal yang sangat penting dalam bagian ini, ya. Selain kita tunduk kepada pemerintah dalam situasi tekanan yang luar biasa pada waktu itu, tetapi dia tetap minta supaya kita terus menghormati orang-orang, ya, semua orang. Kasihlah saudara-saudara semua orang. Itu siapa? Mungkin dalam konteksnya di sini adalah orang-orang yang mungkin menindas kita, orang-orang yang tidak memberikan kebebasan kepada kita, dalam hal ini kerajaan atau pemerintah, dan mungkin orang-orang yang memfitnah, ya. Tapi di dalam hal ini, ya, kasihlah saudara-saudaramu. Siapa saudara, orang-orang percaya, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ditekankan kembali dalam bagian ini. Dan ini ayat-ayat ini sekali lagi ditulis pada waktu itu adalah situasi yang terjadi kepada orang-orang percaya pada itu, berada di bawah jajahan, berada di bawah larangan untuk melakukan aktivitas penyembahan, ibadah-ibadah dan penginjilan pada waktu itu. Dan Allah memang minta kepada orang-orang percaya untuk melihat ini sebagai hal yang penting dan yang penting dan yang utama, bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Ini menarik, ya. Jadi luar biasa di dalam bagian ini. Lalu coba kita lihat dalam perjanjian lama, ini pengalaman Daniel, ya. Daniel pasal 4 ayat 25. Daniel pasal 4 dan ayat 25. Dan di dalam ayat ini, coba, ini zaman di mana orang-orang Israel pada waktu itu dijajah sebagai tawanan Nebukadnezar, ya. Bangsa yang kuat pada waktu itu, dan mereka tidak punya kebebasan lagi itu menyembah Allah Israel di bawah jajahan Nebukadnezar. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya pada waktu itu, kita bisa lihat bagaimana Tuhan menggunakan Daniel dan teman-temannya yang taat kepada Tuhan. Tapi kita lihat Daniel pasal 4:25. Tuhanku akan dihalau
dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini sebenarnya kalau kita mulai baca di dalam pasal 4 mulai ayat 1, ini ada situasi di mana Raja Nebukadnezar memang pada saat itu dia sedang sedang masa kejayaannya, karena dia berkuasa, sangat dikenal kekuatan tentaranya, sangat dikenal pemerintahannya, sehingga bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya ditaklukkan, termasuk pada waktu itu bangsa Israel menjadi tawanan di sana. Tapi di tengah-tengah situasi ini dia sedang mendapatkan mimpi, ya, dan itu menggelisahkan hatinya, karena pada waktu mimpinya itu diminta oleh ahli-ahli tafsir di daerah di bawah kekuasaan Nebukadnezar, itu hampir semua tidak bisa menjelaskan arti itu, ya. Itu nanti saudara baca dan itu sebagai tugas di sana. Kemudian Daniel pada waktu itu, ya, ada di tengah-tengah bangsa itu. Memang dia ada di sekitar kerajaan dan dia diminta untuk menjelaskan mimpi. Maka ayat 25 inilah coba menjelaskan itu, ya, bahwa satu waktu, ya, Nebukadnezar ini akan digambarkan seperti dalam mimpi ayat 25 ini. Nanti kalian bisa baca ini sebagai tugas diskusi nanti. Nah, itu, tetapi yang mau ditekankan dalam ayat 25 itu adalah bahwa walaupun Nebukadnezar dalam kekuasaan yang luar biasa, ya, dan semua bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya berada di bawah takluk atau ditaklukkan oleh Nebukadnezar, di bawah jajahan mereka. Tapi satu hal yang Nebukadnezar harus tahu, ya, bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dan tidak. Kita mau menguatkan di situ. Itu sebabnya Allah Israel akan membuat Raja Nebukadnezar pada waktu itu seperti apa yang digambarkan dalam ayat 25 ini. Nah, kalau kita baca selanjutnya di dalam Daniel pasal 4 masih sama, ayat 34 sampai 37, dia dikatakan, tetapi setelah selewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau perbuat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku. Lagi, aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar daripada dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Wow, ini menarik, ya.
menariknya di sini adalah pada waktu Nebukadnezar menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat lemah dalam pandangan Allah. Dulunya dia berpikir bahwa dia adalah raja yang tidak pernah akan dikalahkan. Bangsa yang dipimpinnya bangsa yang besar yang ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Tapi pada waktu Allah memberikan pengalaman itu, apa yang diartikan oleh Daniel, kemudian dia mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa. Allah Israel adalah Allah yang selalu memberikan kekuasaan yang tidak bisa dilawan oleh kerajaan-kerajaan di bumi ini. Tapi pada waktu Nebukadnezar mengakui semua kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Israel, maka Tuhan pulihkan kerajaan Nebukadnezar. Seperti dalam ayat ini, ayat 37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak, termasuk Nebukadnezar. Memang dia rendahkan karena supaya dia sadar bahwa Allah Israel adalah berkuasa atas bumi ini. Jadi ini yang kita bisa lihat. Jadi otoritas Allah yang kedua ini adalah yang diwakilkan, dititipkan kepada pemerintah, kepada kerajaan, dan para petinggi-petingginya. Nah, jadi ini poin-poin ini coba kembali kalian renungkan ya, untuk bisa didiskusikan besok, supaya ini bisa pembahasan dengan pertanyaan, bagaimana? Apakah kita bisa pada waktu kerajaan melarang kita untuk menyembah kita? Apakah kita bisa melawan? Kita mau hidup peraturan itu atau mau hidup untuk Allah? Nah, itu perlu itu direnungkan dan bagaimana. Nah, ini dalam Daniel pasal, kalau kita bisa lihat kehidupan Daniel itu luar biasa. Ya, memang Nebukadnezar meminta untuk rakyatnya menyembah gambar kaisar, tetapi Daniel tidak mau. Dia tetap menyembah Allah, tidak tunduk. Dia lebih takut kepada Allah daripada Nebukadnezar. Nah, bagaimana Tuhan memperlakukan itu? Nah, ini coba itu didiskusikan supaya kita bisa bahas bersama-sama untuk besok. Nah, ini yang kita bisa lihat ya dalam bagian ini. Nah, kita bisa lihat selanjutnya itu dasar Alkitab ya. Otoritas Allah juga bisa diberikan kepada kita pada waktu di tempat kerja. Pertama kan kepada pemerintah, yang kedua kepada tempat kerja atau majikan-majikan kita. Ini memang ini menjadi pertanyaan ya, kira-kira bukti ketaatan melalui apa? Untuk kita menunjukkan bahwa kita taat dan tunduk kepada majikan atau tempat kerja kita. Bukti ketaatan melalui apa? Yang kita bisa buktikan. Nah, ini ya dengan melakukan pekerjaan yang terbaik. Rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Ini kan sekali, mari kita lihat di dalam Efesus ini. Kita bisa lihat di dalam Efesus 6 ayat 5 dan 7 ya. Efesus 6 ayat 5 dan 7. Katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar.
dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ini menarik, ada dua hal di sini. Yang pertama, kamu taat kepada majikan kita, ya, di tempat kerja kita, itu dilakukan seperti kamu taat kepada Kristus. Wow. Dan kemudian pada waktu kita melakukan itu, jangan kita hanya menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Allah, dia harus melakukan dengan senang hati seperti dia melakukan di hadapan Tuhan. Wow, memang menarik, penjara. Karena bagi Kristus, bagi Allah, ya, apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita kerjakan, itu bagian pelayanan yang sedang kita kerjakan, yang kita berikan kepada majikan kita, tempat kerja kita, melalui pekerjaan yang kita lakukan yang terbaik. Dan itu kita lakukan terus memandang kepada Kristus. Ini harus memberikan tambahan nilai plusnya. Ya. Kita sebagai orang percaya, waktu kerja, kita memang menggunakan waktu yang ada. Kita memberikan pekerjaan yang terbaik, karena itu adalah satu pelayanan yang sedang kita lakukan. Dan itu yang diminta oleh Allah. Kita harus rela. Bukan karena kita uang, tapi karena pelayanan yang Tuhan percayakan, ya, kepada kita untuk di tempat di mana kita kerja. Ini ya, jadi ini luar biasa. Kemudian kita lihat juga dalam Kolose pasal 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Dia. Tulus hati. Artinya tidak bersungut-sungut. Kita mengerjakan ini karena kita takut akan Tuhan. Kita mengerjakan ini karena pelayanan yang dipercayakan Tuhan untuk kita lakukan. Kita berikan kepada majikan atau di tempat kerja yang kita sedang kerjakan sekarang. Wah, ini luar biasa. Dia katakan harus melakukan dengan tulus hati. Itu karena takut kepada Tuhan. Jadi fokus pekerjaan kita, kalau kita melakukan yang terbaik, bukan diberikan hanya saja kepada manusia majikan kita, tetapi ini karena perintah daripada Tuhan untuk orang-orang yang sedang bekerja, orang-orang yang sedang berada di bawah majikan. Nah, ini yang lihat. Lalu kita lihat di dalam Timotius pasal 6 ayat 1. Dikatakan, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan segala baik lagi, lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Wow. Wah, ini agak menarik lagi di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 1 ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini luar biasa yang dalam ayat ini, bahwa kita diminta oleh Allah, sekali lagi diulangi, supaya kita melakukan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Ini memang bicara, ya, kita lihat.
Memang kata kita lihat di sini, ya, Timotius ya, diminta untuk mengajar kepada jemaat untuk memperlengkapi orang-orang percaya, supaya setiap orang ya, yang bekerja sama dengan majikan itu selalu bekerja dengan lebih baik. Pada waktu kita kerja dengan orang percaya sebagai majikan, maka kita akan melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi. Jadi jangan dikatakan di sini juga jangan kita membantah kepada majikan kita. Ini nasihat khusus ya kepada orang-orang percaya. Mungkin di antara orang-orang percaya pada zaman itu ada yang pernah menjadi budak kemudian dibebaskan oleh orang-orang percaya, tuan-tuan yang sudah percaya. Dan ini diberikan supaya mereka selalu melakukan yang lebih baik karena Allah. Melakukan pekerjaan terbaik itu karena Allah yang minta untuk dikerjakan ya. Ini memang nilai plusnya itu ya. Lalu kita lihat di dalam 1 Petrus ayat pasal 2 ayat 18 dan 19. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini memang luar biasa. Kita kurang bagaimana ya? Ini memang sangat menjadi tantangan. Dikatakan dalam ayat ini ya, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Nah, ini jelaskan seperti apa yang saya katakan pertama tadi, bahwa ayat ini dituliskan kepada orang-orang yang percaya sedang ada dijajah, yang dianiaya, yang ditekan karena kepercayaan iman kepada Kristus. Tapi Yesus, Allah minta untuk mereka tetap taat, tunduk. Kembali dalam bagian ini, itu karena Kristus. Karena Kristus. Kita tunduk karena Kristus. Baik kepada yang bengis, baik kepada yang peramah, kita harus menunjukkan sikap ini kepada pemimpin atau kepada majikan kita. Nah, ini yang perlu sekali lagi kita pikirkan bersama-sama. Mungkin kita punya pengalaman di dalam pekerjaan kita. Mungkin kita pernah bekerja sama dengan majikan-majikan kita. Tapi ingat, ini situasi pada zaman itu memang mereka benar-benar berada di bawah tekanan Allah. Ya. Karena Allah mau bahwa kita sebagai orang-orang percaya dalam segala hal kita menunjukkan sikap yang baik lewat tunduk kepada majikan kita, kepada bos kita. Itu karena melihat kepada Kristus. Ini ya. Jadi ini yang kita bisa lihat. Kemudian kita bisa lihat selanjutnya dasar firman Tuhan. Yang pertama, ya, otoritas yang dititipkan itu kepada pemerintah yang kita sudah lihat beberapa ayat. Yang kedua adalah otoritas yang dititipkan kepada majikan atau pimpinan tempat kerja di mana kita bekerja. Kemudian yang ketiga itu adalah otoritas yang dititipkan dalam keluarga. Keluarga. Jadi keluarga, ya, ini penting. Jadi keluarga itu adalah satu lembaga yang penting karena keluarga ini, ya, keluarga ini, lembaga keluarga ini didirikan oleh Allah.
Dan lembaga ini, lembaga perkawinan ini adalah Tuhan memberikan satu struktur kepemimpinan ya, yang diberikan kepada keluarga. Kita lihat ya, dalam ayat-ayat yang kita akan baca di sini. Yang pertama, mari kita lihat di dalam Efesus. Di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 27. Wah, ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Hai anak-anak, ini itu dulu kita bisa lihat. Ini ayat 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti dinyatakan dari janji-janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Wah, ini. Jadi dasar Alkitab ya, otoritas yang dititipkan dalam keluarga ini hubungan suami istri dan anak-anak dalam keluarga. Tadi sudah kita baca bersama-sama struktur yang direncanakan oleh Allah pada waktu Allah mendirikan lembaga perkawinan ini, yang kita lihat dalam Efesus 5:22 sampai Efesus 6 tadi, memang itu cukup jelas. Kepala gereja adalah Kristus. Kepala daripada istri adalah suami. Itu sebabnya ada nasihat-nasihat di sana. Dikatakan di dalam Efesus 2, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk kepada suami itu karena Tuhan. Karena struktur itu yang harus dibangun. Ya kan? Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, di sini kita harus mengakui otoritas yang diberikan Allah dalam keluarga itu adalah kepada suami. Suami sebagai pemimpin dalam keluarga yang harus dihormati. Baik itu kepada istri, baik itu kepada anak-anak. Seperti yang dijelaskan tadi. Suami itu yang bertanggung jawab untuk keluarga itu. Yang menyelamatkan daripada keluarga itu. Menyelamatkan dari apa? Tentunya banyak. Menyelamatkan dari kejahatan orang. Menyelamatkan dari ajaran-ajaran kesesatan. Menyelamatkan dari pengajaran-pengajaran sesat. Nah, ini berperan karena kalau kita lihat di sana perintah yang paling berat sebagai kepala, sebagai pimpinan dalam keluarga dalam ayat-ayat ini memang cukup jelas ya. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, lihat ayat 25, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman dan seterusnya. Contoh yang diberikan oleh pemimpin dalam keluarga dalam hal ini suami adalah contoh Yesus itu sendiri. Wow.
Dia bilang dia menyerahkan nyawanya untuk keluarga. Dan ini tanggung jawab besar sebagai pemimpin. Harus mampu melindungi jemaat karena suami adalah yang diberikan otoritas oleh Allah untuk menjadi pemimpin di dalam keluarga. Kita bisa lihat dalam Kolose pasal 3 ya, ayat 18 ini sama ya, tidak beda jauh dengan Efesus tadi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Wah. Katakan apa di sini? Istri tunduk sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tapi suami diminta janganlah berlaku kasar terhadap istri. Karena jelas dalam sejarah penciptaan manusia, keluarga dibangun, ini istri adalah sebagai penolong. Dan Adam pada waktu itu memang tidak merasa kekurangan pada waktu dia diminta untuk memberikan nama-nama kan setiap binatang yang berpasangan. Dia menemukan dirinya ada kekurangan, yaitu penolong pasangan hidupnya. Dan Tuhan akhirnya memberikan itu. Dan itu sebabnya dalam ayat ini, jangan berlaku kasar. Karena kamu, suami, yang diberikan otoritas untuk membimbing, untuk menjaga, untuk memberi pengajaran, memberikan makan kepada mereka. Itu tanggung jawab sepenuhnya kepada kamu. Dan itu ada nasihat kepada anak-anak ya. Dan juga kepada bapak-bapak terhadap anak-anak. Nah, ini menarik ya. Jadi keluarga itu merupakan gambaran bagaimana hubungan kita dengan Kristus. Dan strukturnya jelas sekali. Makanya sebagai suami-suami harus mengerti otoritas itu sudah dititipkan pada kalian. Kebetulan di kelas dasar kokoh ini sebagian besar sudah menikah mungkin. Kemudian kita lihat juga dalam 1 Timotius. Ya. Dalam Timotius 3 ya. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 4. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ya. Ini jelas. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak. Ini harus punya karakter sebagai seorang pemimpin yang penuh dengan kasih, yang terus mengasihi anak-anaknya, keluarganya seperti yang Yesus yang rela berkorban supaya anak-anaknya, keluarganya pada waktu berhadapan Tuhan tidak bercacat. Karena semua kepala keluarga yang sedang berfungsi dengan baik. Ya. Kita lihat Titus pasal 2 ayat 4 dan 5. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Nah, ini memang kalau kita lihat dalam Titus ini jelas ya bahwa suami ya, itu keluarga, kepala keluarga itu memang bisa mendidik keluarganya. Kalau kita lihat dalam Titus ini memang dalam pasal 2 ini memang kewajiban orang tua ya terhadap pemuda, orang-orang muda. Ini cukup jelas ya. Mendidik perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suami, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ini memang tanggung jawab kepala keluarga. Nah, kita bisa lihat juga dalam 1 Petrus ini satu ayat lagi. Wah, ini cukup panjang juga. Sebenarnya ini tidak beda jauh
dengan Efesus dan semua, pada intinya di sana adalah memang kepala keluarga, istri tunduk kepada suami dan suami perlu mengasihi, dan istri harus berlaku sikap ketundukan kepada suami itu dengan menunjukkan sifat-sifat sebagai seorang istri. Bukan memperlihatkan tampilan di luarnya, tapi tampilan di dalam hati. Supaya itu bisa menjadi teladan yang baik kepada anak. Itu dia kasih contoh seperti Sarah taat kepada Abraham. Sehingga Sarah menyebut Abraham adalah Tuhan. Ini sikap menunjukkan hormatnya sebagai seorang istri pada suaminya, yang dia sadar bahwa dia adalah yang diberikan otoritas dalam keluarganya. Karena memang suami dengan istri itu adalah teman pewaris. Tanggung jawab suami itu melindungi keluarganya, secara khusus istrinya. Karena memang istrinya itu perlu, ya, karena memang kaum yang lebih lemah. Jadi dalam bagian ini, ya, dasar Alkitab yang ketiga ini jelas ya, bahwa otoritas yang dititipkan pertama kepada pemerintah, kepada majikan kita di mana tempat kerja, dan yang bagian C di sini itu adalah dalam keluarga. Jadi dalam bagian ini jelas ini menjadi penekanan kepada kita. Ya. Kalau dalam konteks Kristen, otoritas yang dititipkan itu untuk dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan menyimpang. Tentu kalau kita belajar sekarang ini, ya, banyak banyak keluarga-keluarga yang tidak memperlakukan keluarganya, tidak menunjukkan struktur yang sudah dibentuk oleh Allah. Ini yang kita bisa lihat, dan ini jadi ingatan kepada kita bahwa keluarga itu bagian yang penting yang dibangun oleh Allah, dan di sana ada otoritas yang dititipkan adalah kepada suami-suami sebagai pemimpin di dalam keluarga. Ya. Ini kita lihat ini yang pertama tadi kan di dalam bagian C, kita bisa lihat bahwa otoritas yang dititipkan kepada keluarga, kemudian yang bagian A itu kepada suami istri, kemudian yang sekarang dasar Alkitab, otoritas yang diberikan kepada keluarga itu kepada orang tua dengan anak. Orang tua dengan anak. Memang ini jelas juga tadi sudah kita baca dalam ayat Kolose Efesus 6 ayat 3. Di sana diingatkan bahwa Allah minta anak-anak taat kepada orang tua, tetapi juga Allah minta orang tua jangan membuat tawar hati, jangan membangkitkan amarahnya. Karena memang ini anak-anak ini dititipkan kepada keluarga, dalam hal ini suami, untuk dijaga seperti Allah menjaga kepada anak-anaknya, seperti digambarkan ini. Kalau kita lihat di dalam Kolose juga, di dalam Kolose pasal 3 ayat 20 kita bisa lihat di sana, di Kolose 3:20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini sama. Taatilah, tundukilah, akuilah dia sebagai orang tua yang ditetapkan Allah sebagai kepala keluarga. Dan itu yang bisa kita lihat bersama, cukup jelas ya, sudah banyak kita menjelaskan. Kemudian dalam Amsal juga ini kita bisa lihat di dalam bagian ini, Amsal pasal 6, kita bisa lihat apa yang disebutkan di situ yang berhubungan dengan orang tua dan anak. Pasal 6 ayat 20 sampai 23 dikatakan apa? Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Kemudian ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ya, perintah itu pelita. Ini hukum Tuhan ya, yang mengacu kepada perintah dan hukum yang diberikan kepada Musa, kepada bangsa Israel. Itu hukum yang mereka harus taati. Nah, dalam Amsal tadi dikatakan bahwa perintah orang tua itu adalah perintah yang memang harus ditaati bagi anak-anak. Memang kan di dalam ayat 23 itu adalah hukum itu seperti pelita. Kalau pelita di dalam dunia kuno itu biasanya berbentuk mangkok tanah liat kecil, sehingga untuk membakar minyak zaitun taruh di situ dan sehingga menerangi dalam rumah. Nah, itu yang dikatakan ajaran orang tua terhadap anak itu seperti pelita yang menuntun setiap anak-anak dalam keluarga itu. Ya, dia bilang pada waktu bangun disapanya diingatkan, waktu berjalan dituntunnya, karena itu sebabnya penting sekali. Ya, bagaimana hubungan kepemimpinan keluarga atau orang tua terhadap anak melalui pengajaran firman Tuhan. Ya, kita bisa lihat ya di dalam ini, bisa lihat juga dalam Timotius, saya pikir itu pasal 3 itu mungkin tidak beda jauh, tapi kita lihat saja, kita baca saja. Timotius pasal 1 Timotius pasal 3 ayat 4 ya dikatakan di sini, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anak yang tadi sudah kita bacakan. Nah, ini penting ya. Jadi otoritas yang dipercayakan Allah yang dititipkan kepada orang tua dan anak-anak, termasuk ayah dan ibunya terhadap anak-anak. Kalau suami itu terhadap istri dan anak-anak, tapi ibu juga bisa berperan mengajar sebagai kepada anak-anak mereka. Dan itu yang diingatkan kepada firman Tuhan tadi. Nah, ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, supaya kita bisa melihat bersama-sama dalam bagian ini. Jadi ini yang kita bisa lihat dalam yang kedua ini, supaya ini bisa menjadi berkat kepada kita semua ya.